Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam ini kita bisa meluncurkan buku kita bersama, yaitu Ibu, kata-kata terindah tentang ibuku. Dan sudah banyak penyair yang menulis buku ini dan sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting. Malam ini ada peluncuran bersama, nanti kita luncurkan bareng-bareng ya, bersama dengan pembacaan puisi kita masing-masing. Nanti akan saya absen satu persatu dan juga memperkenalkan diri dari mana tempat tinggalnya begitu. Masih ada yang baru masuk, maka saya harus meng-admit semua. Ya. Baiklah. Kita sangat bersyukur bahwa buku Ibu ini mendapat antusias yang luar biasa karena kita undangkan sejak Hari Ibu ya. Kita memang menyambut Hari Ibu dengan menulis puisi tema Ibu. Ibu memang luar biasa, kata Khalil Gibran, Ibu adalah segalanya. Ibu yang memberikan semangat, memberikan kasih sayang, merawat, membersamai, mensupport, menasehati, mungkin kadang memarahi kita, tapi memarahi yang positif supaya kita menjadi anak yang baik, begitu. Dan itu tidak pernah habis kata-kata indah untuk ibu kita. Nah, mari kita buka bersama peluncuran workshop Ibu kata-kata terindah tentang ibuku. Ya, ini semua sudah pegang ya. Mbak Dia baru bergabung, Mbak Dia. Ya. Akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, saya membuka langsung dan juga teman-teman. Yang berikutnya adalah nanti langsung pembacaan saja. Atau yang berikutnya mungkin ada pengumuman sebelum kita mulai. Pengumuman penerbit Media untuk seri puisi antologi ini adalah yang kedua setelah Sapardi pergi. Jadi kita membuat tribute to Sapardi. Ibu Abri juga ikut ya. Dan juga beberapa temannya juga ikut. Ya, ikut. Kemudian nanti ada pembuatan penulisan antologi bersama juga. Setelah Mei, mungkin kelihatan Mei tentang topiknya adalah tentang Aku Buku Kopi dan Hujan disertai dan foto. Jadi puisi fotografi konsepnya masih lama setelah Lebaran ya. Dan mari kita mulai lagi pembacaannya. Akan saya persilakan satu persatu para penyair yang berkontribusi di buku puisi Ibu, kata-kata terindah tentang ibuku. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyair yang telah menulis dan juga hadir di Zoom meeting malam ini. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Arfi. Ibu Arfi ini seorang peneliti, tapi sangat mencintai sastra. Ya, kami persilakan Ibu Arfi. Jangan lupa memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu sebelum membacakan puisinya. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Pak Dio. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Sangat jelas. Ini ada bapak-bapaknya nggak ya? Ada satu orang. Satu orang. Oke, Bapak Ibu. Salam kenal dari Lampung. Mudah-mudahan ada yang sudah pernah ke Lampung atau belum pernah. Nanti kapan-kapan bisa main. Nama saya Arfi, panggilannya lengkapnya Arfi Irawati. Sudah lumayan umurnya ini Pak Dio. Jadi jalan 47 ya, jalan 47 dan sebenarnya hobi seni itu tidak fokus ke puisi saja karena saya nggak bisa setiap waktu menulis, nggak bisa sehebat Pak Dio ini memanajeri Pustaka Dio Media. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Pustaka Dio Media memberikan media untuk kami berekspresi, ini bisa jadi obat lelah dari setiap harinya kita lebih banyak ke pekerjaan di rutinitas di kantor. Pada kesempatan ini puisi yang ini langsung dibacakan ya Pak Dio? Ya boleh. Ya. Karena nggak bisa diresik ya, jadi nggak tahu.
Langsung dibacakan nggak apa-apa. Eh, Seperti saat kemarin membaca di audio. Oh ya, tapi tanpa musik ya. Iya, iya nggak apa-apa. Oke. Aduh, jadi baper ini Pak. Kalau membacakannya puisi yang saya tulis ini dipersembahkan untuk almarhum ibunda tercinta yang tidak sempat menemani kami. Jadi beliau sudah berpulang di tahun 2012 sebelum saya menyelesaikan S2. Jadi pada harapannya waktu itu bisa berangkat ke IPB ikut wisuda, tapi ternyata Ibu mendahului kita semua. Dan pada kesempatan ini mudah-mudahan doa kita semua semoga beliau bisa disempatkan di surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Merindu Ibu. Sesampainya air mata di pangkuan Ibu, tak banyak cerita di setiap basah titiknya. Dihias agunging samudra pangaksami dalam pitutur becik. Berharap ucap mengurai sepi, berharap dekat menghapus rencana. Ibu, moleknya Nabastala berhiaskan Indurasmi, mengingatkan aku pada pesanmu, agar tak lena oleh pujian, agar tak sedih sebab ujian. Teguhkan niat, ikhtiar dengan ikhlas, dan hasil kan setala upaya. Bandar Lampung, 22 Desember tahun 2020. Demikian Pak Dio, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Arfi, puitis sekali dan cara pembawaannya sangat menjiwai. Itu adalah karya dan pembacaan dari Ibu Arfi yang berasal dari Lampung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Arfi atas partisipasinya. Kemudian akan saya minta dengan sangat kepada Ibu Laras dari Riau. Kami persilakan Ibu Laras. Terima kasih Mas Ngadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ratuarti. Saya ibu seorang anak dan kegiatan saya mengurus rumah tangga. Jadi di sela-sela itu saya juga ingin dapat berkarya. Alhamdulillah karena ada Mas Gio, saya masih bisa berkarya di sela waktu keseharian. Seperti yang Mas Gio tulis, yang tertulis akan abadi. Itu saya sangat setuju. Jadi berkarya dengan apa yang kita bisa. Puisi ini saya tulis untuk ibu saya karena sekarang saya tinggal jauh, ibu saya ada di Jawa dan saya di Riau. Sering saya merindukan ibu yang selalu dekat dengan saya selama ini. Dan saya langsung saja membacaan mutiaranya. Sampai ke manusia, waktunya makan. Sebentar ya, Ray. Saya. Andung Mutiara. Panggilannya Mama, Bunda, Ibu, Emak, Andung, Inang. Tugasnya melebihi namanya. Selalu mendampingi putra-putri. Terkadang justru lebih kuat dari lelaki. Hati beliau sembunyi, tak terpatri di air mukanya. Tak nampak sedikitpun emosi, helaan nafas, pengendalian diri. Kasih sayang yang terasa pada kami, pengorbanan tak terbilang, mulai merawat rahim hingga bertaruh nyawa. Diri ini menjadi sungguh kecil bila teringat
apa yang harus kami beri. Karena tak ada satupun harta berarti dibandingkan apa yang telah tercurah. Dan engkau selalu berkata, semua demi kebahagiaan kami. Haru menjadi butir mutiara saat rindu mendera, saat teringat pula kesalahan dan dosa. Maafkan kami tak selalu ada. Terima kasih sejuta kali pun tak cukup, hanya seuntai butiran kata untukmu, Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Ratu Arti Laras dari Rio. Pembacanya sangat santai, memikat, dan mendalam. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Mbak Nirmala Dwi Hapsari untuk membacakan puisinya tentang Ibu Tercinta. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Kak Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Nirmala Dwi Hapsari, asal dari Kota Kendal. Saya sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Patepon, Kabupaten Kendal. Langsung saja saya bacakan ya Kak ya. Nirmala Dwi Hapsari dengan karyanya Ibu, bagilah suka dan dukamu. Ibu, bagilah sukamu dengan kamu. Tawar yang dalam kerutan wajah. Tersenyum senang dalam tetesan keringat. Ibu, bagilah sukamu dengan kamu. Dengan derai letih nafasmu, kau bimbing kami. Dengan segenap tenaga, kau buat kami bertahan. Pendidikan, kehormatan, keagamaan, kau ajarkan demi kearifan. Tanpa batas kau semaikan kesabaran. Kau ubah kelam menjadi impian. Wanita hebat dan kuat. Wanita tangguh dan peneduh. Wanita tegar dan penyabar. Wanita tenang dan penyayang. Ibu, kaulah separuh hidupku. Kau penuntun ragaku. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih atas pengorbanan yang sempurna. Dan terima kasih atas berjuta cinta yang Engkau berikan. Terima kasih. Terima kasih bacaannya tentang Ibu Tercinta oleh Mbak Nirmala Dwi Hapsari. Untuk ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya adalah pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Mbak Diah Pratiwi dari Kota Batu, Malang. Monggo Mbak Diah, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Ada dua berarti. Perkenalkan, nama saya Diah Pratiwi dari Kota Batu. Saat ini saya mengajar di SD, jadi guru kelas. Nah, hobi saya sejak kecil memang menulis, tapi kesempatan untuk menulis sudah setua ini, dari umur 45 baru menulis. Masih muda, baru Ibu. Bisa, masih muda, Mbak. 45 tahun.
Ya, masih lebih tua saya loh, Mbak. Iya, 2 tahun ya. Tapi tetap semangat berkarya. Siap. Ya, top. Ya. Langsung saja saya bacakan Sepucuk Cinta Untukmu. Buah karya Diah Pratiwi. Memandang senyummu, ingin rasanya aku tumpahkan isi hatiku seluruh. Bersandar di pangkuanmu, memainkan ujung jemarimu. Memelukmu erat, seraya berbisik pelan. Ibu, sepucuk cinta ini untukmu. Senyummu mengembang memelukku. Ibu mengangguk tanda setuju. Ya, ibu hanya ingin cintaku sepucuk saja. Lebih dari cukup katamu. Kalimat penuh makna meluncur pelan darimu. Dok, aku ora usah akeh-akeh. Sisakan potongan cintamu yang paling besar untuk suami dan buah hatimu. Mereka lebih banyak membutuhkan daripada ibumu. Kalimat yang sempat aku tentang dulu. Ibu harusnya mendapat jatah lebih besar. Pengorbananmu tak ternilai hanya dengan sepucuk cintaku. Senyummu mengulum menyadarkanku. Dok, ibu tak mengharapkan balasan apapun dari anak-anakku. Menyaksikan kalian bahagia, mengarungi bahtera rumah tanggamu, menyaksikan anak-anakmu tumbuh dan selalu tersenyum merupakan anugerah yang tak terkira. Ibu, pelukku makin erat. Kubisikkan lagi di telingamu. Sepucuk cinta ini untukmu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diah Pratiwi. Batu Malang, pembacanya sangat puitis ya. Oke, untuk berikutnya akan saya panggil. Yang pertama ini 2 ibu, Ibu Ewis. Bacanya gimana ya? Mohon maaf kalau saya salah membaca. Dan Ibu Isulastri. Assalamualaikum Ibu. Ya, Mas Deo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Ibu Ewis dulu atau Ibu Iis dulu yang baca? Boleh. Bu Iis dulu aja. Ya. 2 ibu hebat dari Ciamis ya. Silakan Ibu. Dari Ciamis, dua-duanya dari Ciamis, Mas. Ya. Oke, mantap. Ya. Terima kasih, Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selamat malam. Saya perkenalkan dari Ciamis yang bernama Cucu Sukmana. Kesehariannya bekerja sebagai guru di SDN 1 Janggala di wilayah Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah kesempatan ini bisa mengikuti acara peluncuran buku ini. Baiklah, akan saya bacakan, tapi mohon maaf bila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan ya Mas Dio. Ibu, buah karya Eis Cucu Sukmana. Bersenandung irama dalam langkahmu. Bekerja keras tanpa rasa. Keringat lelah tak kau hiraukan. Ketulusan dan kelembutan
yang kau tanamkan selama mengurus, mendidik, dan membimbing anak-anakmu selalu terukir indah dalam pesona raut wajahmu. Bagai kemilau mentari pagi menerang di kegelapan tanpa mengharapkan balas imbal. Ibu, aku rindu pelukanmu, rindu canda tawamu, rindu kasih sayangmu, rindu tak terbatas waktu. Engkau matahariku, engkau pahlawanku, engkau segalanya bagiku. Di sepanjang waktu dalam malamku, bisikan merdu, lantunan doa selalu menyertaimu. Semoga kau tenang di alam sana, menjadi ahli surga di hari baannya. Amin. Amin. Ciamis, 22 Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ais. Dari Ciamis, pembacaannya sangat teatrikal, ya, sangat menjiwai sekali dan sangat puitis. Terima kasih sekali lagi Ibu Ais. Untuk itu kami. Ya, sama-sama. Ya, Ibu Ais sekarang silakan. Ini dua wanita hebat, guru di Ciamis. Ya, Ibu Ais. Ini di rumah sama Ais ya? Atau di rumah Bu Ais? Di rumah saya. Ya, mantap. Bisa berkeluarga, Mas Dio. Udah seperti keluarga sendiri. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Dio. Selamat malam, teman-teman penulis semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iis Sulastri. Saya seprofesi dengan Bunda Haji Uis Cucu sebagai seorang guru, diangkat menjadi guru tahun 96, lebih muda dari beliau. Kemudian menjadi kepala sekolah tahun 2014 dan mulai tahun ini alhamdulillah sudah menjadi pengawas sekolah dasar. Selamat, Bu. Terima kasih banyak Mas Dio. Saya dan Bunda Haji bekerja di Kabupaten Ciamis. Tinggal juga di Kabupaten Ciamis, sejak lahir nggak kemana-mana Mas Dio. Jadi kami tinggal di berdekatan. Betul-betul dari lahir tinggal di sini, bekerja sini, mengabdi di sini. Alhamdulillah. Oke. Baik, saya akan membacakan sebuah puisi yang saya persembahkan untuk ibunda tercinta yang sudah meninggalkan kami sejak 15 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama. Sepucuk surat cinta untuk ibu. Buah karya Iis Sulastri. Salam sayang dan teramat rindu. Bagaimana kabarmu, Bu? Aku selalu menitipkanmu dalam doa
kepada Yang Maha Cinta. Semoga Ibu selalu bahagia di sana dalam balutan kasih sayangnya. Ibu, aku selalu merindukanmu. Aku rindu mendengar doa-doamu di tiap sepertiga malam. Aku rindu mendengar isak tangismu dalam memohon kepadanya, agar putra-putrimu mendapatkan yang terbaik darinya. Masih jelas ku dengar pintamu padanya, lirih dalam keheningan. Diselingi isak tangis, pertanda sebuah kesungguhan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah putra-putriku insan yang soleh dan solehah. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Berikanlah mereka keluasan rezeki dan keberkahan. Mudahkan dan lancarkan segala urusan mereka dalam menggapai cita-cita. Bimbinglah mereka agar senantiasa berada di jalan-Mu dan selalu mendapat ridho-Mu. Terima kasih atas doa-doamu, Bu. Meski Engkau telah tiada, meski Engkau telah lama berpulang, doamu tak henti Allah kabulkan. Ibu, aku rindu tulusnya kasih sayangmu. Di dunia ini tak ada kasih sayang yang bisa melebihi tulusnya kasih sayangmu. Tak ada cinta sesempurna cintamu. Ibu, semua tentangmu selalu membuatku rindu. Semua kenangan takkan pernah tergantikan. Aku sangat menyayangimu. Ciamis, 22 Desember 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ekspresi cara pembacaan Bu Is sangat manis sekali, sangat puitis juga isinya. Untuk itu kami selamat kepada Ibu Ais dan juga Bu Iis yang di Ciamis ini ada 2 ibu guru hebat yang selalu aktif dan produktif menulis karya di penerbit kami, khususnya di media ya, dengan seri memoir dan juga seri. Terima kasih banyak, Mas Tio. Jangan lupa menulis memoir tunggal, kami tunggu. Insya Allah. Kalau seri menulis puisi di Diomedia mungkin setahun 3 kali ya, tidak banyak. Kalau memoir memang bulanan paling tidak 4 tema ya. Kalau bulan ini 3, bulan kemarin 5, bulan depan mungkin 1 karena mau puasa. Kalau bulan ini ada tema memoir Rumahku Surgaku, kemudian ada Mahasiswa Berprestasi sama Menjadi Mahasiswa Baru.
Gitu. Kalau bulan depan menyambut puasa, kita ada tema mewar tentang kiaiku. Itu sekilas info. Kalau bulan ini kita menyiapkan beberapa terbitan ya yang kemarin sudah mengirim. Terima kasih banyak. Oh ya, info juga cetak ulang buku Ibu ini sedang proses. Tadi siang percetakan mengabari saya sedang proses penjilidan. Jadi karena stok kemarin habis, maka kami cetak ulang untuk puisi Ibu. Oke, untuk kemudian saya meminta dengan sangat Mbak Ana Rahmawati Ningsih untuk membacakan puisi Ibu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Ana. Selamat malam Mas Dio dan teman-teman penyair semuanya. Nama saya Ana Rahmawati Ningsih. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Patepon Kendal. Saya bukan guru bahasa Indonesia, tetapi saya guru bahasa Inggris. Ya, saya mencoba untuk menulis puisi. Sudah ada 2 puisi. Yang pertama waktu itu ikut yang Sapardi, dan ini yang kedua tentang kata-kata terindah tentang ibu. Ya. Saya mulai saja. Tak terlahir pintar, karya Ana Rahmawati Ningsih. Ibu, terima kasih. Kau telah memberikan kesempatan untukku menjadi bagian dari kehidupanmu, menjadi bagian dari kisahmu, menjadi bagian dari kasih sayangmu, menjadi bagian dari untayan raga dan jiwamu. Ibu, terima kasih. Kau dengan sabar membesarkanku, memberikanku banyak ilmu, ilmu tentang kehidupan yang sangat bermakna, ilmu tentang bagaimana cara membaca huruf per huruf, dan merangkai mereka menjadi kata, frasa, dan kalimat. Ilmu berhitung, meski engkau sering menghela nafas panjang karena aku tidak pernah memahami mereka. Ibu, terima kasih telah mengantarkan dan memotivasiku menjadi seorang yang akan selalu menebar manfaat kepada sesama. Dan terima kasih telah menerimaku sebagai anak yang tak terlahir pintar. Puisi ini saya tujukan untuk ibu saya. Ibu saya ini seorang guru sekolah dasar. Beliau ini mengajar di kelas 1 SD sampai beliau pensiun. Jadi sabarnya luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Hebat sekali puisinya dan juga dedikasinya untuk ibu tercinta. Mbak Ana, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Kemudian akan saya minta dengan sangat Mbak Megasari untuk membacakan puisinya. Monggo Mbak Megasari. Assalamualaikum Mbak Mega. Oh ya, mungkin bisa kita skip dulu. Sekarang ke Mbak Hera. Assalamualaikum Mbak Hera. Iya, waalaikumsalam Mas Dio. Wah, dengan ibu tercinta di sampingnya. Selamat Iya, Mas malam. Dio. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Ya, senang sekali berjumpa dengan Ibu. Alhamdulillah. Iya, izin ya Mas Dio berdampingan dengan Ibu. Hebat. Oke, Mbak Hera, kami persilakan untuk membacakan puisinya. Di samping Ibu tercinta. Oke, terima kasih Mas Dio. Izin sebelumnya untuk pembacaan ini didampingi sama Ibu. Malam hari ini di peluncuran buku Kata-kata Terindah untuk Ibu. Jadi langsung saya baca ya Mas Dio. Baik. Dia yang bernama Ibu. Buah karya Hera Febriani. Dia sosok yang kusebut dalam setiap bait doa yang kini sudah terlihat menua. Termakan usia, namun masih saja penuh rasa terbalut dalam aura setia. Tulus kasih dan sayang terpancar di wajahnya. Tak terhitung dalam jumlah dan kata.
Tapi sederhananya ia tak pernah meminta. Justru memberi atas dasar cinta. Kamu tahu, marah mungkin seringkali membuat gempar dunia. Awalan satu kata bisa menjadi beribu bahasa. Tapi tunggu dulu. Dia bukan membuat bekas di hatimu. Hanya saja dia ingin permata hatinya menjadi manusia yang pemalu akan perbuatan yang menghancurkan dirinya. Kamu tahu itu siapa? Tentu saja ibu. Ikatan bahasa kalbu penuh bumbu rindu. Medan, 22 Desember 2020. Terima kasih Mas Tio. Terima kasih Mbak Hera. Salam untuk Ibu. Salam sehat selalu. Luar biasa. Untuk berikutnya akan saya minta dengan sangat Mbak Maya Hapsari. Kami persilakan Mbak Maya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Monggo Mbak Maya. Sudah terdengar suara saya? Sudah jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maya Hapsari, guru matematika di SMP 3 Patebon, 1 unit kerja dengan tadi Bu Nirmala Dwi Hapsari dan Bu Ana Rahmawati Ningsih. Hebat. Ya. Top. Kali ini saya akan membacakan salah satu karya puisi saya yang saya dedikasikan untuk ibu saya tercinta. Ibu takkan pernah terganti oleh Maya Hapsari. Tak pernah kutemukan dalamnya kasihmu, bahkan sedalam dan sejauh apapun ingin meraihnya. Diri ini harus meyakini satu, kasihmu tak pernah ada batasnya. Tak berbilang pengorbananmu, sampai semua bilangan disertakan dan dioperasikan, semua akan mengakui jiwa raga telah engkau korbankan saat memperjuangkan dan mengenalkan kami pada semesta. Selalu merengkuh dalam pelukan, menyelimuti segala cemas dengan tetap tenang. Terpaksa berkata bahwa semua baik-baik saja. Meski hati kacau banyak tanya. Mengapa tak sesuai anganmu? Memancar dari netramu. Engkau tetap mencoba tegar. Walau tak tahu harus apa. Karena engkaulah tempat kembali yang selalu dirindu anak-anakmu. Ya, Ibu, engkaulah yang selalu tersenyum untuk semua pedih kami, anak-anakmu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Maya Hapsari, terima kasih banyak pembacaannya dan juga puisinya sangat bagus.
Untuk kemudian saya minta dengan sangat Mbak Megasari, silakan. Halo, Assalamualaikum Mbak Megasari. Halo, Mbak Mega. Oh, nggak bisa. Untuk itu kita lanjut ke Mbak Norvita, silakan. Assalamualaikum Mbak Norvita. Halo. Ke Mbak Gabriela, silakan sekarang. Ya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, silakan memperkenalkan diri dan juga asalnya, kemudian membacakan puisinya Mbak Gabriela. Panggilannya siapa, Gabriela? Ya. Oke, silakan. Saya Gabriela Riris Ulina Kaban, berasal dari Lampung Tengah, salah satu siswi SMP Satya Dharma Sujana Gunung Madu yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP, satu angkatan dengan Revalina Nuraini Jermor, juga salah satu peserta didiknya Bu Megasari dan Ibu Feni Martiana. Wah, luar biasa. Salam untuk teman-teman dan juga ibu guru di sana ya. Iya, Pak. Oke, silakan dibacakan puisinya. Embusan Adorasi oleh Gabriela Riris Ulina Kaban. Sinar doa-doanya selimuti malamku. Begitu banyak harapan mimpi bunga padaku. Ikhlas hatinya menjadi gua teduhku. Bergelut kesulitan demi buah hatinya. Menjadi bumi yang tergerak lembut bagiku. Pengawal perjalananku bagai rembulan. Mencari harapan baru bagi anaknya. Tak peduli pelipis berjuta peluh. Seonggok cacian selalu menghampirimu. Secara hinaan kau abaikan. Cerita siang dan malam menimpamu. Dalam senyummu kau sembunyikan sendu. Bukan gulungan duit permintaanmu saat ku sukses. Bukan sebatang emas keinginanmu saat ku berhasil. Bukan juga sebatang perunggu saat aku menang. Tapi hanya permohonan hatimu untuk membahagiakanku. Bagai biang lala dalam pelita, tidak ada ucapan terima kasih yang bisa tertuang dengan mudah. Lantaran pengorbanan yang terukir tak terhingga. Terima kasih. Terima kasih Gabriela, luar biasa, indah sekali puisinya. Kita lanjut ke Mbak Megasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Dio. Ya, alhamdulillah bisa tergabung. Sinyalnya agak ini ya Kak ya, agak error. Ya, sekarang sudah nggak error lagi. Silakan, kami persilakan puisi Anda untuk dibacakan. Mari kita simak puisi dari Mbak Megasari. Sosok mulia bertelapak kaki surga, buah karya Megasari. Bertarung maut menantang ajal. Peluh bercucur, nafas tersengal. Sakit remukan nadi dan belulang. Tak goyah jadikan penghalang. Lahirkan buah hati tersayang. Tetes asimu denyutkan nadiku. Penat kantukmu lindungi lelapku. Buai ayun senandung doamu. Tak luput di tiap jengkal waktu. Kini duniamu semakin menua. Usiamu kian senja. Ragamu pun mulai rentah. Tangan itu tak sanggup lagi menuntun tiap ayun langkah kaki ini.
Ibu, hanya terima kasih yang dapat aku selipkan. Hanya doa yang dapat aku titipkan kepada Sang Maha yang telah ciptakan sosok mulia bertelapak kaki surga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Megasari. Puisi sangat indah sekali. Untuk itu kita lanjutkan ke Mbak Norvita. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Sinyalnya masih bermasalah? Waalaikumsalam. Oh iya. Oke, monggo dibacakan puisinya. Udah kedengeran ya, Mas? Sudah, Mbak. Mari kita simak bersama puisi dari Mbak Norvita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norvita Ika Mardianti, saya dari Kota Semarang. Cermin pengukir jiwa raga. Aku masih belum ingin berhenti bernyanyi. Sudah aku sisir rambutku sendiri. Cermin masih ingin aku bercerita. Dengan antusias mendengarkan cerita. Ada wajah ibu di cermin itu. Aku terus bercerita apa saja dan semuanya sebelum tidurku. Eyang hanya mengawasiku dari sudut sambil sesekali terkikik. Karena aku bercerita dengan nada dan senandung sembarang. Cerita yang kulakukan di cermin yang sama saat ini. Aku masih anak-anak sampai sekarang. Mama, Papa, sejak kalian pulang, bagiku kalian hanya pergi. Aku masih menunggu kalian pulang. Walaupun nyatanya kalian sudah pergi dan pulang sekaligus. Begitu lekat seperti ditato. Di jalan itu, aku dapat hadiah dari surga. Aku dicium mamaku. Jalan itu masih ada. Melewatinya masih terasa ciumannya. Mama memakai baju warna hijau. Di rumah ini, dengan bertelanjang dada, papahku memakaikan anting-anting di telingaku. Anting-anting yang dibelinya sendiri di Kanjengan. Dan aku masih ditemani cerminku waktu itu sampai sekarang. Terima kasih Mas Dio, sudah selesai. Terima kasih Mbak Norvita, indah sekali puisinya dan juga cara pembacaannya. Oke, kita lanjutkan ke Mbak Catur Rohmiasi. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Catur. Mbak Catur, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Dio. Selamat malam. Kancingannya di Iya. Oke, kita sambut Mbak Catur. Monggo, Mbak. Tapi saya itu tidak ikut menulis kepenulisan di antologi puisi ini.
Oh Mas gitu. Dio. Tapi punya puisi Iya. Ibu. Ya mungkin setelah ini ya. Iya, insya Allah, Mas. Oke. Ke Ibu Suharti Ningsih. Assalamualaikum Bu Suharti Ningsih. Atau ke Mbak Novi dulu. Mbak Novi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Mas Dio. Oke, Mbak Novi, gimana kabarnya? Bentar. Ya, Alhamdulillah baik. Oh iya, mohon maaf tadi Mbak Novi izin terlambat karena ada yang berduka Ya. tetangganya ya. Oke. Nanti bagi teman-teman yang tidak ikut antologi ini, setelah ini boleh membaca puisi Ibu loh. Oh, kita persilakan setelah Mbak Novi nanti Bu Suharti Ningsih, kemudian nanti Mbak Catur. Setelah itu juga Pak Ibnu juga boleh. Semua boleh membacakan puisi tentang Ibu. Mbak Novi, kami persilakan. Malu nih. Iya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi dari Depok. Baiklah, saya akan membacakan puisi tentang Ibu. Kenangan bersama Bunda oleh Clara V. Lihatlah wahai semesta, wanita yang kupanggil Bunda. Dari rahimnya aku lahir ke dunia. Wajahnya yang aku lihat saat pertama kali membuka mata. Air susunya untuk nafas kehidupan pertama. Hingga di suatu masa, saat aku balita, kala aku belajar berbicara, dia mengenalkanku dengan kata-kata. Kala aku belajar berjalan, dia tuntun aku hingga ke tujuan. Dia berikan aku segenap cinta dan kasihnya. Hingga di suatu masa, saat aku remaja, kala aku mulai mengenal dunia, kala di pikiran mulai banyak pertanyaan, kenapa dan mengapa. Dia ajarkan aku dengan kisah-kisah penuh hikmah. Hingga di suatu masa, saat aku dewasa, kala ragaku jauh darinya, kala aku menyadari jalan kehidupan berliku dan berkerikil tajam, petuah-petuah darinya mengiringi setiap langkah, memberikan semangat agar diri ini kuat dan pantang menyerah. Hingga di suatu masa, saat wanita tercinta itu terbaring lemah tak berdaya, karena sakit yang menggerogoti tubuhnya. Namun wajahnya selalu memancarkan ketulusan dan keikhlasan, hingga menutup mata dengan senyuman terindahnya. Oh, Bunda yang kucinta telah pergi untuk selamanya. Namun kenangan tentangnya selalu mengisi relung hati dan jiwa. Ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, Mbak Novi. Malu saya, Mas. Nggak latihan soalnya. Bagus sekali. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Novi. Kita sambut Bu Suharti Ningsih. Selamat malam, Ibu. Buning. Oke, sambil menunggu Buning kita persilakan Mbak Catur Rohmiasih. Pasti punya puisi tentang Ibu. Setelah ini ke Pak Ibnu Wahyudi, kami juga persilakan untuk membacakan puisinya. Mbak Catur, monggo. Oh, malah live. Pak Ibnu Wahyudi, monggo. Beliau adalah pengajar sastra. Selamat malam, Pak Ibnu. Selamat malam.
Senang sekali Selamat Bapak malam, bergabung Pak. di Iya. peluncuran ini, sebuah kehormatan. Ini secara tidak sengaja saya kebetulan kan dimasukkan oleh Mas Odi ikut di Gemar Membaca itu. Karena bulan lalu saya juga bicara di Boyolali. Iya, Jadi saya tadi senang sekali, tadi Pak. saya tidak sengaja membuka WhatsApp itu dan kemudian ada tautan yang kebetulan hari ini agak penuh menyusun silabus dan RPS. Jadi tadi saya melihat itu senang sekali, saya coba gabung. Pak Ibnu menggantikan Pak Sapadi ngajar di UI ya beberapa mata kuliah. Saya dulu tadi saya dengar pada mengaku tua-tua ya. Saya tuh bingung. Saya sekarang usia saya 62 loh. Tapi masih muda, kita masih muda lah. Iya, saya 62, jadi saya merasa kok 40 merasa tua tuh bagaimana gitu ya. Sedangkan saya sudah 62 saja setiap hari masih menulis puisi ya. Kumpulan puisi saya sudah 20 ya. 20 buku. Dan dulu saya mahasiswanya Pak Sapardi, pembimbing skripsi saya Pak Sapardi. Lalu saya menjadi asisten beliau. Dan ketika beliau pensiun tahun 2010 sebagai guru besar, saya menggantikan beliau untuk mata kuliahnya di UI sampai sekarang. Ya. Jadi saya mengajar di UI sudah 37 tahun. Luar biasa. Oh ya, nanti saya minta alamatnya ya. Kami akan kirim tribute Sapardi. Jadi kami di media itu diminta teman-teman penyair untuk membuat tribute. Ya, saya kebetulan juga terima itu yang terbitan Karanganyar segala macam itu saya terima itu. Oh ya, kalau terbitan Media belum ya? Belum. Tapi Pak Triwinarno kemarin saya sudah kirim buku ke beliau. Ya, nanti akan kami kirim. Baik ya. Bapak. Ya. Kalau saya editornya bukunya Pak Triwinarno yang Guru Generasi Milenial itu bestseller di tempat kami, cetakan ketiga. Oke, ya. Kebetulan kumpulan puisi saya sudah 18. Wah. Lalu 18 teman-teman. Ya, puisi sendiri loh, itu puisi sendiri. Karena setiap hari saya menulis puisi, dan puisi saya pertama dimuat di Kompas tahun 75, ketika saya masih lahir, SMA. Bapak. Iya. Jadi saya sudah dulu ya Pak ya. Teman-teman, Pak Ibnu Wahyudi ini kebetulan sekali dan sebuah kehormatan bagi kami. Ternyata dihadiri oleh dosen luar biasa Pak Ibnu yang antologi tunggalnya sudah 18. Dan teman-teman kami juga menyarankan untuk menulis buku tunggal puisi juga. Kami juga baru menerbitkan buku puisi tunggal. Yang terjatuh beliau adalah penyair dari Jogja, Mas Sukma Putra Permana. Ini sedang naik cetak. Ini kami terbitkan ini. Ini tunggal juga teman-teman. Silakan tiap hari menulis puisi, nanti kita terbitkan bersama. Pak Ibnu jelas stok puisinya banyak sekali. Kita akan menyambut pembacaan puisi dari Pak Ibnu. Monggo Bapak. Ya, salah satu kumpulan puisi saya itu diterbitkan oleh Pustaka Obor Indonesia. Ya, tahun 2016. Kemudian diikutkan dalam satu lomba. Tapi saya menulis puisi bukan untuk lomba ya. Saya menulis puisi karena memang setiap hari saya harus menulis puisi. Ya. Dan 2005 memang buku puisi saya masuk Katulistiwa Literary Award ya. 2005 berjudul Masih Bersama Musim. Nah, yang terbitan Obor ada hubungannya sama ibu. Sebenarnya saya menulis puisi tentang ibu banyak, cuma karena ini kan tidak siap ya. Nah, tapi karena kehormatan ini diberikan pada saya ingin menghormati forum ini, menghormati Bu Arfi tadi peneliti katanya dari Lampung. Saya sangat mengapresiasi teman-teman guru matematika, guru ini menulis puisi. Puisi itu bukan hanya untuk orang sastra ya, puisi itu untuk siapa saja gitu. Jadi betul kan? Kenapa tidak ya puisi untuk siapa saja gitu ya. Persoalannya memang kemudian mungkin soal mengolah ya. Saya tidak akan menilai sekarang, nanti dikira saya jadi guru. Saya tidak akan menilai teman-teman, tapi saya menikmati ya. Jadi saya menikmati dari puisi teman-teman sampai puisi Sutarji sampai puisi Sapari, saya nikmati semua karena bagi saya seseorang berani menampilkan gagasan lewat kata-kata itu sudah suatu keberanian yang harus kita hargai. Betul. Betul. Menulis adalah keberanian ya, kata Pram. Ya, dan tadi dikatakan oleh siapa ya? Saya lupa apa Bu Arfi atau apa. Itu dalam bahasa Latin berbunyi verba volen scripta manen. Oh, Ratu Arti Laras.
Ya, itu bahasa Latinnya verba volen scripta manent. Yang lisan terbang bersama angin, yang tertulis abadi. Gitu. Ya, itu terbitan Dalam kami, puisi, Bapak. Apa ya? Oke. Ya, jadi kami sejak tahun 2017 menggelar seri workshop menulis esai, puisi dengan teman-teman dari komunitas Pawon, Bilik Literasi, kemudian kita bukukan jadi buku itu yang tertulis akan abadi, seni menulis dan menerbitkan buku di zaman now. Isinya ya tentang kiat-kiat menulis dari para teman-teman penulis. Ya itu tadi kan karena itu peribahasa Latin ya, tadi saya sangat ingat karena itu adalah sebuah mantra bagi para penulis sastra. Dan Sapardi sendiri kan mengungkapkan itu di dalam puisi Pada Suatu Hari Nanti kan. Pada suatu hari nanti ketika jasadku tak ada lagi, kok akan tetap kusiasati lewat larik-lariknya itu gitu ya. Nah, kumpulan puisi saya tadi yang terbitan Pustaka Obor itu judulnya Pagi Menjadi Ibu. Nah, jadi ibu dalam konteks saya itu bukan sekadar wanita, bukan sekadar yang surga ada di telapak kakinya, bukan. Ibu segala-galanya buat saya. Ibu adalah segala-galanya Gibran ya. Iya. Iya. Anakmu bukan anakmu, itu Khalil Gibran. Iya, anak bukan anakmu. Dan ini bagi saya pagi itu ketika saya masih diberi kesempatan untuk melihat sinar matahari, saya bersyukur. Maka saya anggap itu sebagai ibu. Karena saya selalu bersyukur mempunyai seorang ibu yang belum lama meninggal. Beliau tinggalnya di dekat Boyolali, di Ampel sana. Oh meninggal iya. dalam usia 90 tahun meninggalnya ibu. Ya. Oke. Pagi menjadi ibu. Pagi menjadi ibu yang merawat harapan di tengah dingin yang meliukkan ingatan. Sebab penanggalan tak kuasa mengaduh lagi, sementara detik seperti malas beranjak pergi. Padahal dalam mimpimu yang ada itu telaga, tempat bersembunyinya dongeng tanpa kata, yang melintasi perjalanan tanpa kepastian. Dan binar mata ibu telah mengolah kasih yang sayangnya suka kau rasa sebagai perih di rantingan nostalgia pucuk cemara atau di kesiur angin dari bukit penuh mawar, menyapa dengan lirikan luka tersamar saat engkau beranjak dari kenyamanan purnama di tengah persimpangan bahasa dan balada yang kini menjadi pasangan selingkuhanmu, tetapi sekaligus merawat mimpi di sela kabut biru. Terima kasih. Luar biasa. Pak Ibnu luar biasa, puisi sangat menghentak. Wah. Sebentar, boleh tambah sedikit Pak Ngadio? Sangat boleh. Oke. Jadi pada 22 Desember, saya juga menjadi juri lomba menulis puisi, tapi khusus untuk anggota masyarakat seni Indonesia. Kebetulan saya menjadi juri dengan Profesor Tuti Herati Muradi. Wah, hebat sekali. Itu seorang wanita penyair. Dengan Eka Budianta. Ya. Iya, Pak Eka. Saya menjadi juri, ya, bertiga. Eka Budianta, istrinya kebetulan teman saya, Profesor Melani Budianta. Jadi kami menjadi juri, pesertanya ada 150-an, ya. Dan ya rata-rata karena penulisnya para wanita, para ibu, rata-rata masih sebatas itu. Tapi nggak apa-apa, saya tidak menilai jelek atau tidak. Tapi memang itulah yang ada di depan mata setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap helaan nafas, gitu ya. Nah, dan ini merupakan sebuah catatan. Karena kalau kita tidak pernah menulis tentang apa saja, itu kita tidak akan mempunyai legasi apa-apa. Maka menulislah. Betul sehingga sekali. Kita akan dikenang. Luar biasa. Saya kira itu. Kalau ada mau ngobrol boleh silakan. Kebetulan ini tadi saya udah mau istirahat, tapi tiba-tiba saya melihat tautan itu. Ya, jadi kenal dengan Pak Ngadio, kenal dengan Bu Arfi, Bu Nirmala, Bu Mega, Bu Eis, Bu Iis, dan sebagainya tadi. Saya menikmati dalam arti, saya biasa ngaduin mahasiswa yang bandel-bandel, kan sekarang menghadapi ibu-ibu yang halus-halus. Luar biasa. Jadi Pak Ibnu, teman-teman yang menulis di penerbit Diomedia ini memang luar biasa, karena kita hanya mengandalkan media sosial. Teman-teman Diomedia ini kebanyakan ibu-ibu yang apalagi yang aktif menulis memoir. Jadi
program bulanan penerbit di media, selain menerbitkan buku reguler, kita ada program menulis memoir. Dengan beragam tema. Saya sudah mendengar dari Pak Tri itu. Saya sudah mendengar dari Pak Tri Winarno. Dan setiap hari saya sebenarnya menulis semacam catatan harian. Jadi ada di Instagram saya, setiap hari ada. Nanti saya hari follow, ada, Pak. Iya, ada puisi, ada cerita macam-macam ya, termasuk nostalgia. Nostalgianya nggak ada, tenang aja, saya nostalgia saja. Jadi nanti silahkan mengikuti Instagram, nanti juga akan saya follow back ya. Karena di situ saya mencurahkan kreativitas ya. Saya juga melukis kebetulan, jadi ya dosen hanya sampingan, saya yang penting menulis dalam hidup ini. Hebat sekali. Pak Ibnu, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Ibnu. Nanti kita terima kasih lagi. Buning. Assalamualaikum. Buning. Sudah saya japri coba. Buning. Atau sinyalnya ya, tadi saya membaca WA kalau sinyalnya bagus begitu. Tapi ini sudah sudah Buning, Assalamualaikum. Apakah ada yang belum baca? Sudah semua ya? Oke. Bapak Ibu terima kasih semuanya. Teman-teman juga. Ini yang ikut lumayan. Daripada kemarin ada cuma 7. Waktu itu 7 ya Bu Is ya? Mbak Ana? Waktu kita lebih bersih cuma dikit banget ya? Sama Mbak Dia juga ikut. Mbak ikut. Iya. Ya. Waktu itu aku juga berusaha, udah itu tapi nggak ada sinyal, susah, lagi hujan di rumahnya. Nggak apa-apa. Yang penting malam ini bisa bergabung Ibu Ais. Udah siap-siap, makanya sekarang bergabung. Alhamdulillah sini. Oh ya, ini akun Instagram Pak Ibnu adalah @iben.wah. Nanti teman-teman ibu-ibu bisa. Oke, nanti di ya. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi puisi yang akan kita tulis bersama untuk tulisan bareng-bareng itu nanti ada Mei, puisi fotografi, temanya aku buku kopi dan hujan. Jadi teman-teman motret harus foto asli sendiri, chapter sendiri pakai HP boleh. Tentang aku buku kopi dan hujan temanya nanti Mei, karena bulan depan menyambut puasa tema memoir adalah Kiaiku. Terus nanti setelah Mei ada 5 tema memoir karena tahun 2021 kami dengan tim redaksi sudah menyiapkan 72 tema memoir ya. Ada juga kelas nanti writing memoir for healing, jadi penyembuhan luka batin dengan memoir, sistem journaling secara psikologis. Itu tapi mungkin karena beberapa teman ini berhalangan hadir, kita akan ada lagi seri kedua peluncuran dan pembacaan buku puisi Ibu, kata-kata sederhana tentang ibuku yang hari ini berhalangan hadir akan kita fasilitasi Jumat pekan depan. Oke, karena ini sudah jam 9 malam, saya mengucapkan terima kasih banyak. Boleh satu sedikit Pak Ngadia, boleh sedikit? Boleh, monggo silakan. Bukan, kebetulan tadi Pak Ngadia mengumumkan yang bulan Mei ada foto dengan puisi ya. Kebetulan 2 puisi saya tahun 2019 dengan foto dan ada puisinya sudah dimuat dalam jurnal di Korea, dalam bahasa Korea kebetulan. Oh, keren. Iya, ada 2 puisi. Dan kemudian yang dalam bahasa Inggris sudah terbit di Singapura. That's good. Kenapa? That's good. Ya, memang saya menerjemahkan buku Korea sudah 25 lebih buku Korea. Jadi karena saya pernah ngajar di Korea 3 tahun waktu itu. Berarti bisa bahasa Korea ya? Sedikit. Anak saya yang nomor 1 yang jago bahasa Korea. Karena dari kelas 2 SD sampai kuliah di Korea terus. Jadi anak saya nomor 1 itu yang bahasa Koreanya bagus. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nggak bisa sama sekali. Iya. Saya sukanya lagu-lagunya BTS dan sebagainya sama dramanya. Drama Korea. Oh iya, itu ya. Saya kebetulan peneliti Korea, jadi ya saya mengikuti BTS, Blackpink, Taeyang, semuanya saya ikuti.
Oh, itu ada yang peneliti pram dari Korea siapa? Prof. Ong Haju siapa? Oh, Prof. Ko Yong Hun. Ya, Ko Yong Hun. Saya pernah kirim email panjang sekali, dijawab panjang banget. Waktu itu saya bertanya tentang proses kreatifnya menulis ulasan beberapa punya pram, tapi saya punya perspektif sendiri ya. Tapi beliau sangat antusias menjawab. Iya. Itu disertasi dia di University Malaya. Malaya. Itu yang mengundang saya ke Korea juga dia. Luar biasa. Dia kirim email dibalas, ternyata dibalas loh. Itu seminggu berikutnya dibalas. Baik, dia orangnya baik. Baik banget. Ya, jadi untuk minggu ini kami sedang proses ilustrasi memoir disabilitas, kemudian memoir guru berprestasi. Bu Is, kami tunggu ya, Bu. Tinggal Bu Is. Ya, memoir guru berprestasi juga ada. Jadi tema guru ini luar biasa. Kemarin guru ulas ASI juga ikut ya Bu ya. Banyak sekali tema untuk guru, bisa kita eksplorasi untuk guru dan dosen. Bulan ini jangan lupa memoir Rumahku Surgaku, ada 4 hal. Memoir tentang tempat tinggal, membangun rumah tangga, bekerja dari rumah, kita sesuai dengan konteks sekarang. Kalau saya bekerja dari rumah sejak tahun 2015. Jadi sudah biasa bekerja dari rumah. Kemudian ada menikmati kebahagiaan, memoir menjadi mahasiswa baru, dan juga memoir mahasiswa berprestasi. Oke, kita juga akan menantikan buku memoir tunggalnya Mbak Novi ya, sudah berjanji sama saya. Dan juga teman-teman, Bu Arfi menulis memoir tunggal dan juga puisi tunggal juga, Mbak Ana, Mbak Maya. Kita harus meneladani Pak Ibnu yang sudah 18 buku antologi puisi tunggal dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Gabriela, SMP kelas 9 luar biasa. Dulu saya SMP kelas 9 baru nulis diary dulu saya. Mbak Hera juga ditunggu buku tunggalnya. Mbak Norvita. Siap, Mas Dio, siap. Mbak Megasari juga. Mbak Dia Pratiwi, memoir tunggal, puisi tunggal. Pokoknya harus menulis tunggal. Jangan hanya memoir-memoir bareng-bareng. Antologi itu hanya penyemangat bersama. Tapi kita berkomitmen untuk satu buku satu penulis itu sangat penting. Jadi punya legacy. Iya, betul. Ya. Kalau memoir-memoiran, puisi-puisi bareng-bareng itu kita memang penting, tapi yang tidak kalah penting juga buku tunggal itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Ibu Eis juga ya. Luar biasa. Ibu Eis juga. Nah, ini ya Mbak Dia juga punya ya. Iya, ini terbitan Gramedia. Apa puisi ya? Puisi, kumpulan antologi puisi saya. Antologi ya. Oke. Ya. Kebetulan ini kami ada seleksi setahun sekali ada seleksi buku puisi di Media. Tahun 2020 ada puluhan yang masuk tapi tidak ada juara 1, 2, 3 tidak ada juara 1, 2. Pokoknya hanya juara 3, tapi kita merasa sangat senang. Dia yang terjatuh di rimba dunia ketika sayapnya patah. Yang lain tidak bisa kita kurasi karena berbagai hal ya. Ya selera juri aneh-aneh aja. Ya kita ikuti saja. Kemudian kami juga ada saya membayar novel tahun ini. Kalau seleksi buku puisi setahun sekali. Tahun depan, tahun ini berarti 2021 kami akan umumkan setelah Lebaran untuk seleksi buku puisi. Mudah-mudahan bisa 3 ya lolos. Kalau yang ini desainer sampulnya dari Mas Abdul dari Falcon Pictures yang membuat sampul poster-poster Dilan dan sebagainya. Untuk buku puisi Sapardi yang tribute to Sapardi juga dari Mas Abdul yang senantiasa membuat sampul-sampul bagus yang kami sudah kerjasama. Mungkin itu ada yang disampaikan mungkin atau pertanyaan berkaitan puisi, penerbitan, atau proses kreatif bisa Bapak Ibu dan teman-teman sampaikan sebelum kita akhiri. Monggo. Iya, dari saya. Pengumuman saja boleh, Mas. 20 Maret ini kan 81 tahun Pak Sapardi. 20 Maret ini. Maret. Oke. Iya, 81 tahun Pak Sapardi, tapi beliau sudah meninggal tahun lalu. Itu ada buku terbitan kami, UI dan Gramedia, judulnya Meneroka Sapardi, ya. Tapi esai ini isinya esai-esai. Gitu. Oh iya, kemarin diposting di akun GPU.
Menurut Sapardi Instagramnya. Ya, itu dalam rangka ya 100 hari Pak Sapardi sih waktu itu. Hebat. Ya. Gimana Mbak Dia? Ya, mungkin dari sini kami juga belajar dari Kak Dio, dari Pak Ibnu, terima kasih ilmunya. Mungkin nanti dari ibu-ibu ini lahir seorang penulis hebat, meskipun sebagai ibu rumah tangga yang punya kesibukan yang luar biasa, tapi tetap ibu rumah tangga itu luar biasa. Tidak boleh pakai kata merendahkan hati ya, jangan merendahkan diri gitu, jangan. Ibu rumah tangga itu hebat. Iya, hebat sekali. Hebat ya. Iya Pak. Terima kasih Kak Dio diberikan kesempatan untuk menulis, untuk mengekspresikan diri. Terima kasih. Iya. Mungkin nanti karya-karyanya nanti bisa terus. Ya, pokoknya teman-teman kita berkarya bersama, kita rayakan bersama, kita terbitkan bersama karena kita adalah keluarga Diomedia. Begitu ya. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, terima kasih banyak. Kita sambung lewat Japri di grup atau via media sosial. Jangan lupa batas pemula memoir tema bulan ini sampai tanggal 20 Maret 2021. Kami akhiri, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra. Waalaikumsalam. Oh iya, foto bersama, lupa belum foto bersama. Iya, belum bersama Mas Dio. Ya. Oke. 1, 2. Oke, ya. Pak Ibnu semuanya, Arfi, Mbak Nirmala, Bu. Terima kasih. Mbak Maya, Mbak Ana, Mbak Dia, Mbak Novi, Mbak Gabriela, Mbak Mega, Mbak Novita, Mbak Hera, dan Ibu Suhartiningsih, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nomor saya di situ ya, sudah ya. Oke. Nomor WA ya. Nomornya Pak Wahyudi dipersilakan dulu. Ya. Sama ditaruh di grup ya, Mas. Oh ya, sebentar saya copy Pak ya. Pak Ibnu. Saya copy di Pak, nomor Pak Ibnu saya copy di grup ya. Iya, silakan. Yuk. Ya. Mari, assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam, pamit dulu. Pamit.